Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sama salat subuh yang semoga terrahmati. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji syukur kita, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatan pada kita semua sehingga di pagi hari ini masih di bulan Ramadan. Setelah Allah memanjangkan umur kita, dipertemukan kita dengan bulan Ramadan, diberikannya kita kesehatan, diberikannya kita kemampuan untuk memaksimalkan potensi-potensi ibadah kita di bulan Ramadan, maka tidak ada kata yang sepatutnya kita lazimi membasahi lisan kita kecuali kata itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak-banyak memuji Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang semoga terrahmati, kalau coba kemudian kita menilik kembali, kita tengok kembali berdasarkan kacamata ilmu dari apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya tentu perbedaan besar antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya, waktu Ramadan dengan waktu-waktu yang lainnya, tentu kita akan mendapatkan satu gambaran yang menjadikan kita amat sangat bersyukur sekali ketika Allah memanjangkan umur kita sampai dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allah ketika menetapkan satu putaran waktu, tentu tidak Allah samakan antara waktu yang satu dengan waktu yang lainnya. Kalau kemudian kita melihat ketika Allah menciptakan dan menetapkan putaran waktu 1 tahun yang terdiri dari 24 jam, satu hari yang terdiri dari 24 jam, tentu masing-masing di jamnya selama 24 jam itu kedudukannya berbeda. Tidak sama antara waktu yang satu dengan waktu yang lainnya. Kenapa? Karena pada waktu 24 jam itu Allah menetapkan waktu istimewa. Contohnya jam 2 di sepertiga malam tentu berbeda kedudukannya dengan jam 10 pagi. Jam 3 di sebelum subuh tentu kedudukannya berbeda dengan jam 9 pagi. Kenapa? Karena pada waktu-waktu itu di sepertiga malam itulah Allah turun ke langit bumi untuk melihat hamba-hambanya yang terbangun di malam harinya, bersujud kepadanya, menengadahkan tangan, memohon setiap hajat yang dipanjatkan kepada dirinya. Kalau dalam putaran waktu satu hari yang terdiri dari 24 jam, itu Allah membedakan antara waktu yang satu dengan waktu yang lainnya. Artinya tidak Allah samaratakan waktu 24 jam itu. Maka ketika Allah menciptakan dan menetapkan putaran waktu 1 tahun yang terdiri dari 12 bulan, itu pun juga Allah bedakan antara bulan yang satu dengan bulan yang lainnya. Kenapa? Karena ada masa-masa istimewanya. Setiap kali Allah menciptakan putaran waktu, maka dalam putaran waktu 1 tahun yang terdiri dari 12 bulan, maka Allah tetapkan waktu istimewanya jatuh pada bulan Ramadan, yang sejatinya kita sebagai orang yang beriman tidak boleh menyia-nyiakan waktu kita di bulan Ramadan. Sebagai gambaran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat semua yang semoga dirahmati, ulama sampai menyampaikan untuk memberikan kita gambaran nyata bahwasanya Ramadan itu bukan tempatnya kita bermain-main. Ramadan itu bukan saatnya kita berleha-leha atau bermalas-malasan dalam urusan ibadah. Ramadan itu
ibaratnya matahari di antara ribuan bintang di langit kalau kata ulama. Mungkin malam tadi, kemarin tadi malam, kita bisa melihat tebaran bintang di langit dengan indahnya, elok, gemerlapnya, cantik begitu luar biasa. Tetapi ingat, keindahan bintang-bintang di langit yang bertebaran ribuan banyaknya, kerlap-kerlipnya, itu akan hilang, akan sirna ketika apa? Ketika matahari sudah mulai menyingsing. Kalau matahari itu sudah mulai menyingsing, matahari itu sudah mulai muncul, maka keindahan bintang, meskipun malam harinya kita melihat begitu luar biasa keindahannya, sudah gak nampak lagi indahnya. Sinarnya yang gemerlap, kelap-kelip, sudah gak nampak lagi sinarnya. Kenapa? Karena matahari sudah muncul. Matahari itulah Ramadan. Kalau Ramadan itu sudah muncul, Ramadan itu sudah tiba, keistimewaan bulan-bulan yang lainnya sudah tidak nampak lagi, nggak bisa dibandingkan. Karena kesuciannya, karena kemuliaannya, karena keberkahannya yang memang Allah tetapkan pada bulan Ramadan. Maka itulah gambaran yang menjadikan kita memahami bulan Ramadan itu berbeda loh dengan bulan-bulan yang lainnya. Satu gambaran lagi yang disampaikan oleh ulama cukup ekstrim nampaknya. Tetapi apa yang disampaikan ulama ini memang untuk menjadikan kita memahami bahwasanya bulan Ramadan itu sangat berbeda. Maka dikatakan bulan Ramadan itu ibaratnya Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Seorang nabi dibandingkan dengan manusia biasa, kedudukannya tentu berbeda. Itulah Ramadan jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Itulah Ramadan ketika dibandingkan dengan Rajab. Itulah Ramadan ketika dibandingkan dengan Muharram. Itulah Ramadan ketika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Istimewanya, kemuliaannya tentu sangat berbeda. Nah, dari sini kita memahami, ternyata ada alasan bagi Allah, ada hikmah di balik kenapa di antara banyak manusia justru kita yang dipanjangkan umurnya bertemu dengan bulan Ramadan. Kok tidak si fulan atau fulanah yang satu hari sebelumnya sudah meninggal dunia, satu minggu sebelumnya sudah meninggal dunia, satu bulan sebelumnya sudah meninggal dunia. Karena Allah ingin memberikan kita kesempatan untuk menikmati, menggali setiap potensi-potensi yang memang Allah siapkan di dalam bulan Ramadan itu. Maka alangkah sungguh ruginya ketika kita menyamakan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sama kualitas dan juga kuantitasnya dengan ibadah kita di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Sahabat semua yang dirahmati Allah, suatu ketika Imam Ibn Rajab itu menyampaikan dalam satu kitab, lagi-lagi untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan itu memiliki kemuliaan yang luar biasa. Talatu amalin la tuzanu bihil mizan. Ada 3 amalan, ada 3 ibadah yang karena saking besarnya pahala itu, saking banyaknya pahala itu, sampai-sampai membuat mizan itu tidak mampu untuk menampungnya. Sampai-sampai membuat mizan itu hampir roboh karena saking beratnya pahala itu. Saking banyaknya pahala itu, enggak nampung itu mizan. Hampir-hampir roboh. Yang pertama, kata Imam Ibn Rajab, amalan yang hampir-hampir membuat mizan kebaikan itu tidak mampu untuk menampungnya adalah amalan sabar. Makanya dalilnya innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang meletakkan kesabaran atas setiap cobaan yang telah Allah tetapkan kepada dirinya, ujian yang Allah tetapkan pada kehidupannya, kok dia mampu meletakkan husnudzon dia kepada Allah, fa'ajruhu, maka masalah jaza, masalah pahala bighairi hisab, tak terhingga itu. Nah, kata-kata tak terhingga bighairi hisab ini itu dimaknai oleh Imam Ibn Rajab sebagai satu makna bahwasanya inilah amalan yang hampir-hampir membuat mizan kebaikan itu roboh, gak nampung karena saking besar dan juga beratnya amalan pahala ini. Yang kedua adalah
Amalan yang hampir-hampir membuat mizan itu tidak nampung adalah amalan memaafkan. Makanya dalilnya faman afa wa aslaha fa ajruhu ilallah. Barang siapa yang memaafkan, tidak hanya memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepada dirinya. Seolah-olah orang yang berbuat buruk itu tidak pernah berbuat buruk kepada dirinya, fa ajruhu ilallah. Masalah pahala terserah Allah. Masalah pahala itu sesuai dengan hitungan Allah. Nah, inilah amalan kedua yang hampir-hampir membuat mizan kebaikan itu tidak mampu untuk menampungnya. Amalan ketiga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab yang begitu besarnya adalah puasa dan juga ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Makanya dalilnya wa shaumuli wa ana jasibi, sebuah diskusi. Ada secara kualitas atau secara kualitas ya. Jadi apa yang disampaikan dalil-dalil di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, dalil-dalil nakli yang kemudian kita gunakan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah firman Allah, Al-Quran. Kemudian tahap berikutnya adalah hadis qudsi, dan yang ketiga adalah hadis biasa. Apa yang membedakan? Kalau Al-Quran, kalam Allah, firman Allah, itu maknanya dari Allah, lafadznya juga dari Allah, susunan kalimatnya dari Allah, maknanya dari Allah langsung. Kalau hadis biasa, yang sering kemudian kita dengar oleh para ulama-ulama yang biasa membacakan hadis, hadis itu maknanya dari Nabi, lafadz penyusunan kalimatnya itu pun juga dari Nabi. Kemudian yang ketiga ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini menarik. Hadis qudsi ini hadis yang maknanya itu langsung dari Allah, tetapi penyusunan kalimatnya, penyusunan lafadznya itu dari Rasul sendiri. Makanya dikatakan hadis qudsi, hadis suci. Nah, hadis qudsi ini seringnya ketika Rasulullah menyampaikan itu langsung perkataan, langsung makna, penyebutan maknanya dinisbatkan kepada Allah langsung. Sebagaimana dalil yang kita dapati di dalam bulan Ramadan, wa shaumuli wa ana jazibihi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, wa shaumuli, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana jazibihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala itu. Nah, tiga amalan ini memang tidak Allah detailkan pahalanya. Untuk menunjukkan kepada kita, sesuatu yang tidak didetailkan itu berarti besar. Itu berarti banyak, tak terhingga. Logikanya adalah ketika kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, seorang suami ingin memberikan hadiah kepada istrinya, kalau hadiahnya kecil, tentu akan disebutkan hadiahnya apa. Memberikan hadiah kepada istrinya, hadiahnya nasi goreng, maka akan disebutkan, dek tak kasih hadiah, hadiahnya apa mas? Hadiahnya nasi goreng. Dek tak kasih hadiah, hadiahnya apa mas? Hadiahnya es buah. Kenapa kok disebutkan? Karena hadiahnya kecil, makanya disebutkan. Tetapi kalau seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya, hadiahnya itu bernilai besar, bernilai luar biasa, maka enggak disebutkan. Dia tak kasih hadiah, ini hadiahnya. Dibungkus dalam satu kotak, pakai kertas kado atau pakai kertas apa, kemudian dikasih parfum, dikasih bunga dan yang lainnya. Ditanya, istrinya tanya, ini apa mas? Kamu buka sendiri aja. Kenapa? Tidak didetailkan. Hadiahnya besar. Ternyata dalamnya isinya cincin emas, kalung emas, anting-anting, dan juga yang lainnya. Itulah logika hadiah dalam kehidupan dunia. Logika hadiah dalam kehidupan dunia saja kita mendapati kalau hadiah itu detail, didetailkan, disebutkan, maka hadiahnya nilainya kecil. Sama dalam kehidupan akhirat ternyata. Ketika Allah mendetailkan satu pahala dan Allah tidak mendetailkan pahala yang lain, maka di situ kita mendapati kalau pahala itu didetailkan, maka nilainya lebih kecil daripada yang tidak Allah detailkan. Contoh, orang yang melaksanakan sholat duha
2 rakaat. Detail nggak pahalanya? Pahalanya detail nggak? Detail. Sebagaimana semua sendi-sendi di dalam tubuhnya itu bersedekah. Detail. Ketika orang melaksanakan sholat jamaah, melangkahkan kaki ke masjid, detail nggak pahalanya? Detail. 1 langkah menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajatnya. Bahkan ketika melakukan sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendiri, pahalanya detail, kelipatannya detail. Orang yang melaksanakan ibadah, infak, sedekah, detail nggak pahalanya? Allah detailkan. Orang yang melaksanakan sholat tahajud pun itu Allah detailkan melalui lisan Nabi, bahwasanya nanti ketika ada orang yang melaksanakan ibadah sholat tahajud, maka akan Allah bangunkan rumah-rumah di surga kelak. Detail. Tetapi memang ada ibadah-ibadah yang tidak Allah detailkan. Sabar nggak Allah detailkan. Memaafkan nggak Allah detailkan pahalanya. Puasa Ramadan dan ibadah-ibadah di dalamnya Allah tidak mendetailkan. Kenapa? Li'adzamin jaza. Saking besarnya amalan pahala itu. Saking beratnya pahala itu. Makanya sampai-sampai Allah sendiri yang meletakkan atau menyerahkan pahala itu kepada orang-orang yang puasanya, sabarnya, memaafkannya. 3 amalan itu diterima oleh Allah. Allah sendiri yang memberikan pahala itu. Maka dikomentari oleh ulama. Kenapa? Khusus untuk 3 amalan ini, Allah sendiri yang menyerahkan pahala itu. Yang pertama, Allah itu enggak ridho menitipkan pahala ini kepada para malaikat. Karena 3 amalan ini adalah amalan prestisius. 3 amalan ini adalah amalan istimewa. Amalan canggih, amalan paling sangar. 3 amalan ini yang memang Allah enggak ridho menitipkan pahala ini kepada malaikat. Yang kedua dikomentari oleh ulama. Kenapa? 3 amalan ini itu Allah sendiri yang kemudian menyerahkan. Karena saking beratnya, saking banyaknya, malaikat itu enggak mampu untuk mengangkat pahala itu. Allah yang mampu dan Allah yang menyerahkan langsung kepada hamba-hambanya. Itulah pentingnya kita memahami bulan Ramadan itu, ketika Allah memanjangkan umur kita, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, bukan saatnya kita bermalas-malasan. Bukan saatnya kita hanya sekedar berpuasa dan hanya meninggalkan rasa lapar dan juga dahaga saja, enggak. Bulan Ramadan itu adalah waktu paling istimewa, di mana investasi kecil saja di bulan Ramadan itu akan mendatangkan return, akan mendatangkan pahala yang berlipat-lipat. Gak ada waktu yang paling baik, yang paling cocok untuk kita menginvestasikan setiap potensi-potensi ibadah yang telah Allah tetapkan pada kehidupan kita, kecuali di bulan Ramadan. Dan Allah bedakan itu. Orang yang membaca Quran di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan tentu berbeda pahalanya. Kalau di luar bulan Ramadan 1 huruf saja bernilai 10, di dalam bulan Ramadan berlipat-lipat. Orang yang berinfak, bersedekah di bulan Ramadan tentu pahalanya berbeda dengan yang di luar bulan Ramadan. Itulah yang menjadikan kita memahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat semua yang semoga kita rahmati. Ketika Allah menetapkan kehidupan kita, kok disampaikan umur kita dengan bulan Ramadan, itu artinya Allah kembali memberi kita kesempatan untuk memanen pahala-pahala yang begitu besar, yang begitu banyak, yang memang Allah khususkan, Allah sediakan pada bulan Ramadan. Maka saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita dengan banyak-banyak meningkatkan secara kuantitas dan juga kualitas ibadah-ibadah kita, baik itu ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.